apa yang akan dilakukan pemerintah kita menunjukkan punya kemampuan ekonomi daerahnya itu lebih tinggi, kalau bisa di atas nasional. Ya, jadi ada hal-hal yang anomali yang perlu dicatat. Jadi salah satu narasumber juga mengatakan angka kemiskinan tinggi, inflasi relatif tinggi, pengangguran relatif tinggi. Tapi kok orang Aceh bahagia ya? Itu kan anomali ya. Nah, oleh karenanya menurut saya strateginya kita tidak usah berbasa-basi lagi mencoba-coba strategi yang terlalu banyak. Menurut saya strateginya melihat ketidakberhasilan penurunan yang signifikan. Kemarin kita mengintervensi koefisien beras dengan mempercepat penyaluran rastra, membuat rastra itu tidak disalurkan ke semua. Nah, kalau intervensi terhadap rastra, intervensi dengan program-program BBA itu kan dia short time, tidak berkelanjutan. Nah, kalau mau menurunkan signifikan harus berkelanjutan. Tadi sudah ada diberikan sarannya, harus masif, tenaga kerjanya harus berkelanjutan. Artinya tidak dia sebentar PHK atau termnya hanya 1 tahun. Nah, untuk itu kita kan sudah coba investasi menengah besar. Ada sih 1-2, tapi kan waktunya panjang sekali. Repsol aja misalnya kemarin itu hampir 2 tahun hanya survei seismik, paling eksploitasi baru 2020, 4 tahun 5 tahun ke depan. Nah, saya membuat itu dalam bentuk tidak boleh, itu kan melanggar WTO nanti. Kita tidak boleh melarang produk lain yang masyarakat ekonomi Asia itu membeli produk itu, melarang dengan payung hukum nggak boleh kan. Nah, yang boleh dengan apa? Dengan surat himbauan dan sudah kita buat dan sudah mulai terasa. Ada 150 miliar belanja makan pagi, air mineral, gas, minyak. Itu 150 miliar. Mungkin kita bisa hemat di situ sampai kita bisa optimalkan sampai 90%. Nah, tapi kan produk yang dikatakan Pak Mahmud tadi, produk yang kita produksi di Aceh ini kecil sekali. Nah, itu yang mau kita tambah. Misalnya baja ringan, background Medan, itulah ke Yaladong itu. Misalnya apa lagi ya?